Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai static routing untuk mata kuliah jaringan komputer RL 211 program studi rekayasa perangkat lunak UPI Cibiru. Itu perkenalkan, nama saya Risandi Kurniawan dengan NIM 1904245 dan RPL kelas RPL 4A. Selanjutnya, adapun untuk topik pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama mengenai router, kemudian routing, yang terakhir konsep dari static routing. Nah, untuk yang pertama yaitu router. Router adalah suatu hardware jaringan komputer yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet dari satu perangkat komputer ke perangkat lainnya. Nah, di mana proses pengiriman tersebut disebut dengan routing. Adapun router pada OSI model itu terletak di layer network. Nah, untuk switch itu terletak di layer data link, dan untuk hub itu terletak di layer fisik. Selanjutnya, adapun komponen dari router. Untuk yang di sebelah kanan ini adalah model router secara virtual, atau jika di Cisco Packet Tracer bentuknya seperti itu. Untuk komponen pertama yaitu CPU, untuk berfungsi untuk mengeksekusi berbagai macam instruksi. Kemudian ada RAM, itu untuk menyimpan instruksi-instruksi dan data yang dibutuhkan saat dieksekusi oleh CPU. RAM ini menyimpan sistem operasi, running configuration file, routing table, air passage, and packet buffer. Kemudian ada ROM, itu menyimpan instruksi-instruksi bootstrap. Kemudian ada flash memory, fungsinya itu sebuah memori yang bersifat non-volatile yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi. Selanjutnya ada NVRAM, ini untuk menyimpan start configuration file, dan ada sistem operasi atau iOS Internet Network Operating System. Selanjutnya adapun kelebihan dari router. Yang pertama, dapat menyaring proses data dan dapat membagi jaringan menjadi beberapa subnet, sehingga hanya proses yang ditujukan untuk IP address tertentu yang bisa mengalir dari satu segmen ke segmen lainnya. Kemudian, dapat menghubungkan jaringan komputer ke jaringan lain. Router itu dapat digunakan juga pada topologi jaringan apapun dan tidak peka terhadap masalah kelamanan tertentu. Router juga umumnya dapat lebih dikonfigurasi daripada bridge. Yang kelima, setiap proses pengiriman data harus menggunakan IP address. Terus router juga tergantung pada protokolnya. Terus biaya untuk router itu umumnya lebih kompleks daripada bridge dan lebih mahal. Selanjutnya, sistem tak terjangkau. Pengguna routing tabel statik menyebabkan beberapa sistem dapat terjangkau oleh sistem lain. Adapun kelemahan dari router, yang pertama itu jika router mati itu maka akan mematikan seluruh network jika ia tidak berfungsi. Kemudian untuk pilihan koneksinya itu terbatas tergantung jumlah koneksi yang ada pada router. Dengan peran ganda yang dimiliki router, maka tentunya itu sangat berpengaruh pada kinerja si router yang akan menjadi berat. Nah, ini contoh bentuk router yang aslinya atau enggak virtual. Lanjut, ada routing. Yang pertama, routing itu sudah disinggung pada awal pada materi router. Jadi routing itu merupakan teknik yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda segmen atau berbeda network address, serta digunakan untuk menentukan jalur yang cepat atau jalur yang baik yang akan ditempuh oleh paket data yang akan dikirimkan. Nah, untuk metode yang dilakukan itu ada 2. Yang pertama ada static routing dan kedua ada dynamic routing. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai static routing. Nah, ini adalah ilustrasi dari routing. Routing ini digunakan apabila memiliki perbedaan beda jaringan itu. Kalau misalnya masih dalam satu lingkup jaringan, misalnya lingkaran yang ini, itu tidak perlu menggunakan routing antar visinya.
Tapi kalau jika sudah beda jaringan, maka itu diperlukan router untuk melakukan routing dalam proses pengiriman paket data, atau hanya sekedar mengeping saja itu membutuhkan router dan proses routing. Kemudian ada demonstrasi dari routing. Nah, jadi untuk demonstrasinya, misalnya di sini kita ingin mengirimkan sebuah pesan. Nah, misalnya PC ini ingin mengirimkan sebuah pesan ke PC 2 misalnya, ke PC 1 yang di sini. Nah, maka dari komputer ini ingin mengirim paket, caranya menggunakan router yang 0 ini. Nah, jadi dikirimkannya itu ke default gateway si routernya. Nah, ini default gateway-nya 192.168. Nah, jadi paket ini akan masuk, atau default gateway itu kayak pintu gerbangnya untuk memasuk router, karena yang nyambung ke si PC itu default gateway-nya itu yang 192.168. Nah, kemudian setelah diterima paketnya, maka dari router ini akan dikirimkan melalui dari router satu ini. Jadi kayak kalau istilahnya pengiriman paket, si router ini sebagai kantor jasa pengiriman paketnya gitu. Nah, jadi setelah diterima paketnya, maka akan dikirimkan ke front office-nya yang 100.001 ini, dan akan dikirimkan ke sini. Nah, dari sini pun sama, akan diterima di default gateway-nya, kemudian akan masuk ke front office-nya yang IP-nya 192.121, dan akan dikirimkan ke PC 1 ini. Itu untuk demonstrasi routingnya. Nah, misalnya di sini, soal. Saya diketahui untuk langkah pertama kalau ingin mengrouting itu, tentu saja kita harus memerlukan IP dari setiap PC-nya. Nah, di sini kebetulan IP dari setiap PC-nya sudah ditentukan semuanya. Nah, kemudian ini ada namanya konfigurasi IP address router. Nah, jadi setelah ditentukan IP dari setiap PC-nya, maka tinggal menentukan IP di setiap routernya. Misalnya di router 0 ini, untuk interface FA 0/0 atau 00 itu IP address-nya 192.168. Kemudian untuk interface SE2/0 itu 100.0.0.1. Nah, selanjutnya menentukan router yang satu dan router 2-nya itu sama. Selanjutnya ada static routing concept. Nah, untuk pertama-tama ini adalah perbedaan dari static dan dynamic routing. Nah, untuk yang pertama itu ada static routing. Jadi static routing ini merupakan proses setting router jaringan menggunakan tabel routing. Jadi dilakukan ini secara manual. Jadi pada saat ingin mengirimkan paket, si router menerima paket tersebut atau menerima alamatnya. Untuk menentukan rutenya, maka dia harus mengupdate dulu ke tabel routing, atau itu yang dinamakan dengan konfigurasi. Nah, jika ada perubahan, maka administrator jaringan itu harus melakukan setting ulang pada jaringannya. Sedangkan kalau dynamic routing itu, atau routing dinamis, jadi router itu sudah mempunyai kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jadi sesuai namanya dinamis, artinya itu bisa berubah-ubah, jadi IP address-nya itu selalu berubah sewaktu-waktu. Sedangkan kalau static itu harus manual, diubahnya harus diupdate ke tabel routingnya. Nah, selanjutnya adapun kelebihan dan kelemahan dari static routing. Untuk kelebihannya, yang pertama meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Kemudian menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket.
dan memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket, serta routing status ini lebih aman. Dan administrator bebas menentukan jalur jaringan. Ini karena lebih aman karena terdapat administrator yang mengatur, sedangkan pada dinamis itu sudah otomatis ditentukan oleh sistemnya. Selanjutnya kelemahannya, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Kemudian hanya bisa untuk jaringan berskala kecil dan konfigurasinya lebih rumit, apalagi kalau banyak komputer yang terhubung, karena dilakukannya proses manual tersebut dan tentunya membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Jika ada jalur yang rusak, maka jaringan pun akan terhenti. Nah, ini lanjut demonstrasi yang tadi. Jadi ini ada tabel routingnya. Jadi pada router 0 kita menentukan network tujuannya. Kalau yang dari FA interface FA00 ini itu statusnya direct interface, artinya tidak memerlukan next hop. Jadi dia karena sudah langsung terhubung oleh routernya, maka nggak usah butuh perantara untuk menghantarkan paketnya atau pingnya, jadi langsung terhubung. Sama halnya seperti SE2/0. Nah, jika ingin mengirimkan paket ke 192 ke yang ini 192 ke jaringan yang 3 ini, maka si router yang ini pun harus melalui next hop. Next hopnya itu yang ini, yang terdekatnya. Sama halnya bila dia ingin mengirim ke network yang keempat, maka melalui ini juga. Dan untuk network yang kelima sama melalui 110.10.2. Itu berlaku halnya untuk router 1 dan router 2 pun sama, tinggal melihat pada bagian routernya saja. Misalnya contohnya di router 1 ini, dia kan sudah terhubung, pada network ini sudah terhubung, maka itu direct interface yang di SE2/0. Kemudian pada network yang ketiga pun sudah terhubung, itu direct interface pada interface FA0/0. Kemudian pada network yang keempat pun sama, sudah terhubung, langsung terhubung, maka itu direct interface juga. Beda halnya jika pada network yang ke-1 dan network kelima, maka dia harus mempunyai perantara. Perantaranya itu yang paling dekat, yaitu 100.001/24 IP-nya dan IP 220.20.20.2/24. Sama halnya dengan router yang kedua. Pada router yang kedua untuk network yang kelima dia sudah terhubung, maka direct interface pada interface FA0/0. Kemudian pada network 4 juga sudah terhubung pada interface SE2/0. Untuk network 1, network 2, dan network 3, maka router 2 ini harus, kalau ingin mengirimkan paket, dia harus melalui perantara, itu disebut next hop. Maka yang paling terdekat next hopnya yaitu 220.20.124. Nah, maka dari sini barulah bisa terhubung untuk mengirimkan paket ke network 1, network 2, dan network 3. Nah, untuk command at static routing table ini untuk di CLI-nya, command-nya itu IP root, kemudian network ID tujuannya, kemudian netmask tujuan, dan IP gateway-nya atau VIA-nya atau next hop-nya. Misalnya dari demonstrasi yang tadi. Nah, di sini ini untuk code-nya atau cara menuliskannya. Misalnya yang untuk yang pertama ini, network tujuannya adalah 192.1.2.0/24, next hop-nya 100.10.10.2/24. Nah, maka cara penulisan kodenya itu router config, ini config artinya konfigurasi, kemudian IP root. Nah, ditulis network tujuannya. Nah, kemudian setelah ditulis network tujuannya, maka ditulis subnet mask dari IP tersebut. Nah, pada PC yang ini subnet mask itu adalah 255.255.25.0.
Nah, kemudian dituliskan next hop-nya. Next hop-nya yaitu 100.10.10.2. Nah, ini penulisan code pada router 0. Configure terminal root. Kemudian pada router 1 seperti ini. Selanjutnya ini pada router 2. Nah, kemudian setelah selesai dilakukannya static routing, langkah selanjutnya tinggal mengetes apakah sudah terkonek atau belum networknya. Misalnya di sini ingin mengirimkan sebuah data atau mengeping dari PC 0 ke PC 1. Nah, yang dinamakan telah terkoneksi itu jika dari PC 0 dapat mengirimkan ke PC 1, kemudian dari PC 1 bisa mengirimkan ke PC 0. Jadi ada timbal baliknya antara kedua PC. Nah, jika hal tersebut sudah terpenuhi, maka itu sudah terhubung jaringannya dan router sudah berfungsi dengan baik. Nah, misalnya di sini mengeping dari PC 0 ke PC 2. Nah, pada proses ping ini yang dikirimkan itu ada dua. Yang pertama ada source address dan juga destination address. Untuk source address ini yaitu ping dari PC pengirim. Misalnya di sini 192.1.1.2/24. Kemudian untuk destination address yaitu PC tujuannya, misalnya di sini PC 2 dengan IP address 192.1.3.2/24. Nah, ini sudah dicoba di Cisco Packet Tracer-nya. Jika statusnya successful, berarti artinya sudah dapat mengirimkan data atau bisa mengeping. Ini sudah diuji dari PC 0 ke PC 2, dari PC 1 ke PC 0, dan dari PC 1 ke PC 2. Maka jaringan ini sudah bisa dibilang sudah terkoneksi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.